berdoa. Bapa, malam hari ini kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan terus yang menyertai kehidupan kami, khususnya seluruh umat-umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, Ekumene Philadelphia, bahkan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, yang malam hari ini boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah live streaming. Tuhan, mari Kau terus Bapa menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih buat perbuatan-Mu. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengar kebenaran-Mu. Mari urapi firman-Mu, bicara lewat firman-Mu, biar perkataan-Mu sendiri hadir atas kami dan sampai atas seluruh setiap umat-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, selamat malam. Kita kembali bertemu dalam ibadah Ekumene Philadelphia secara live streaming. Dan selamat juga bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Saya kini percaya kita semua satu di dalam Kristus karena kita adalah tubuh Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, kehidupan kita saya yakin sungguh semakin diteguhkan Tuhan. Haleluya, amin. Walaupun kalau saudara kita mendengar terus, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan mendengar bagaimana penambahan jumlah orang-orang yang terpapar COVID. Tapi saya kena percaya itu tidak memadamkan semangat saudara, tidak memadamkan akan gairah saudara untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Dengan keadaan ini kita harus semakin melekat, dan semakin melekat. Kita semakin intim dengan Tuhan, kita makin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu hanya dekat Allah saja, di dalam Tuhan saja kita beroleh segala kekuatan, memperoleh segala kemenangan, memperoleh segala kemampuan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun situasi keadaan hari-hari ini yang sedang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, pastikan kita terus bergairah untuk terus datang kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, saya sungguh bergairah datang kepada Tuhan. Makanya saudara kasih Tuhan, mari jangan tinggalkan ibadah-ibadah saudara. Sekalipun ibadah saudara adalah ibadah kita ada secara live streaming, tapi pastikan bahwa saudara terus menyatu dan saudara memberi diri hidup saudara, memberi waktu saudara, lebih dari semua kesibukan yang ada, lebih dari semua apapun yang kau kerjakan. Mari beri hidupmu, jiwa dan rohmu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah dengan Tuhan. Haleluya, amin. Karena apa? Ibadah itu penting, ibadah itu berharga sekali untuk membangun iman kita, menguatkan kita kembali, mengokohkan kita kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya yakin semua dalam penyertaan Tuhan dan semua sehat. Baik, kita lihat Lukas pasal 8 ayat 22. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai yang ke-25. Saudara, malam hari ini dengan judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah jangan panik. Ya, jangan panik saudara kasih Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, lihat Lukas pasal ke-8 ayat 22 sampai yang ke-25, perjanjian baru. Saudara kasih Tuhan, sudah ketemu? Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Yang di rumah boleh buka handphone saudara, buka Alkitab saudara, gadget saudara, smartphone saudara, untuk boleh kita lihat firman Tuhan ini. Baik, ayat 22 dari Lukas pasal 8 ayat 22, saudara di situ dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang ngamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu pun menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara kasih Tuhan,
Pastikan saudara bahwa percaya kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema hari ini dengan jangan panik, saudara kasih Tuhan. Kalau bicara panik, saudara, kadang-kadang saudara orang begitu gampang sekali panik. Kenapa kita begitu cepat panik? Kita menjadi kehilangan fokus, kita kehilangan kendali. Karena apa saudara kasih Tuhan? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Nah, jadi saudara, kenapa orang panik? Karena tidak memiliki sebuah persiapan. Karena datangnya tiba-tiba, sebuah keadaan terjadi dengan tiba-tiba, sehingga membuat orang akan panik, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita lihat firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan. Ayat 22 berkata begini, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Saudara lihat, ya, setelah Yesus melayani bersama murid-muridnya, saudara kasih Tuhan, mereka mulai berangkat, menyeberang ke seberang danau, saudara. Dengan tujuan, saudara, mereka akan terus kembali, saya katakan mereka kembali ke tempatnya semula, dan mereka mungkin sudah menyelesaikan pelayanan hari itu. Tapi saudara kasih Tuhan, ada hal yang luar biasa. Ketika saudara kasih Tuhan, Yesus mengajak murid-muridnya, artinya gini saudara, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak, ya kan, ke seberang danau. Saudara, saya yakin murid-murid itu pasti akan sangat confidence, percaya diri sekali. Karena apa saudara? Karena mestinya murid-murid itu memang harus confidence. Karena apa? Di dalam perahunya, dan Yesus sendiri yang mengajak mereka. Dan Yesus ada di dalam perahu itu bersama-sama dengan mereka. Saudara, itu sebuah keadaan yang sangat-sangat luar biasa, membuat sukacita. Kenapa? Yesus ada bersama-sama dengan mereka saat itu. Nah, saya kena percaya, saudara kasih Tuhan, Yesus selalu menyertai hidup kita. Amin. Yesus selalu menyertai saudara kemanapun saudara berada. Karena apa? Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Karena apa saudara? Dia tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Makanya pastikan saudara bahwa Yesus selalu hadir dalam seluruh hidupmu, dalam seluruh aspek rumah tanggamu, atas seluruh persoalan, atas seluruh apapun yang kita lakukan. Yesus hadir di situ. Dan saudara, ketika Yesus hadir, percayalah bahwa ketika Yesus hadir dalam hidup saudara, dalam seluruh persoalan kita, maka akan ada hal-hal yang luar biasa yang kita alami. Karena apa? Yesus hadir pasti membawa pengaruh yang besar. Sama-sama katakan, membawa pengaruh yang besar. Haleluya, amin. Nah, saudara lihat ayat 23 dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, saudara, ini mereka mulai berlayar untuk menyeberang ke seberang danau, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Saudara lihat, mereka berada dalam bahaya. Saudara lihat, mengikut Tuhan bukan sekedar saudara melihat mujizat. Ya, mengikut Tuhan bukan sekedar saudara mengalami berkat Tuhan. Mengikut Tuhan bukan sekedar saudara penuh dengan berkat, saudara begitu berdoa langsung dijawab Tuhan, pekerjaan saudara diberkati Tuhan, usaha saudara, toko saudara, bisnis saudara begitu diberkati, setiap hari saudara memperoleh keuntungan. Nah, standar ikut Tuhan bukan sekedar hal itu. Dan standar ikut Tuhan bukan sekedar hanya bicara pelayanan, bicara melayani ke sana kemari, seperti yang dilakukan murid-murid bersama Yesus. Kenapa saudara saya katakan demikian? Mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan, proses yang akan terus kita lalui sampai kita menyelesaikan semua hal apapun yang harus kita jalani ketika kita mengikut Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat ayat 23. Saudara kasih Tuhan, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah topan ke danau. Ya, saudara kasih Tuhan, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Saudara, ini masalahnya. Disinilah titiknya bagaimana ketika kita mengalami, ya, ketika murid-murid mengalami sebuah keadaan yang tidak mengenakan, padahal mereka bersama Yesus. Di situ ada Yesus, saudara. Tetapi saudara lihat, ada sebuah keadaan yang memang mereka harus lalui ketika mereka bersama Yesus. Karena apa saudara kasih Tuhan? Di situ apa yang mereka alami? Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Saudara lihat,
Saudara, di sini kita perlu belajar bagaimana bahwa kehidupan kita orang percaya bukanlah sebuah perjalanan yang selalu mulus. Haleluya, amin. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan bukanlah perjalanan yang selalu lurus, penuh berkat, lurus, lancar, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, selalu melimpah berkat, limpah, terus limpah, saudara. Tidak. Karena mengikut Tuhan juga, di balik kita mengikut Tuhan, kita harus dibentuk, diproses. Saudara, hati kita, pengiringan kita, motivasi kita. Ya, bahkan seluruh aspek hidup kita selama kita ikut Tuhan, firman yang kita dengar, bagaimana cara kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana cara kita melayani kepada Tuhan, itu akan diproses, dibentuk, diuji. Nah, hari itu dalam ayat ini saudara dikatakan murid-murid mengalami topan, saudara kasih Tuhan, dan mereka, saudara kasih Tuhan, air masuk ke perahu mereka dan dalam bahaya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita mulai berpikir, kok bisa gitu, saudara? Padahal ada Yesus di perahu itu. Nah, artinya gini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terkadang situasi harus diizinkan dilalui, supaya melihat bagaimana kualitas iman kita. Bagaimana kualitas pengiringan kita, kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan selama ini, bagaimana kita membangun hidup kita, membangun motivasi kita, membangun pelayanan kita dengan cara yang benar atau cara yang salah. Atau kita hanya sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan hanya jadi orang percaya, sekedar ikut-ikutan. Orang lain ke gereja, saudara ke gereja. Orang lain pelayanan, saudara pelayanan supaya dilihat keren. Orang lain jadi hamba Tuhan, saudara ikut-ikutan jadi hamba Tuhan. Orang lain jadi pendeta, saudara ikut-ikutan pendeta. Nah, ini perlu saudara kasih Tuhan, seiring waktu, seiring masa, keadaan akan terus membentuk, memproses. Sama seperti murid-muridnya saudara kasih Tuhan. Lihat, bahkan dikatakan mereka berada dalam bahaya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapa bilang kalau hari-hari ini sekeliling kita tidak penuh bahaya, terutama pandemi, bahaya COVID, yang terus setiap hari bertambah. Kalau kita dengar berita, terus bertambah. Tetapi saudara, di situasi dalam bahaya, keadaan yang membahayakan sekalipun, saudara jangan lupa bahwa saudara berjalan bersama Tuhan. Saudara jangan lupa kalau saudara ada bersama Tuhan, dan Tuhan selalu ada bersama hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Makanya saudara kasih Tuhan, ikut Tuhan itu bukan sekedar perasaan. Ikut Tuhan itu bukan sekedar senang-senang. Ikut Tuhan bukan sekedar saudara membuat saudara hanya supaya diberkati, saudara disembuhkan, saudara diangkat penyakit saudara, semua pergumulan saudara selesai. Ikut Tuhan bukan standarnya hanya sampai di situ, tapi sebuah proses pembentukan yang akan memurnikan, menunjukkan kualitas iman kita, pengenalan kita benar kenal Tuhan atau tidak, saudara. Nah, saudara lihat apa dikatakan di situ. Ya. Ya, saudara lihat apa dikatakan. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara kasih Tuhan, mereka dalam bahaya. Artinya keadaan itu membahayakan hidup mereka. Membahayakan murid-murid saat itu, saudara. Artinya mereka akan bisa mati, tenggelam. Nah, saudara kasih Tuhan, sekeliling kita penuh bahaya. Ya. Tapi saudara lihat apa yang dikatakan ayat 24. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Saudara lihat. Di sini mulai akan menunjukkan kualitas pengenalan murid-murid kepada Yesus. Pengenalan murid-murid, kualitas pengiringan mereka selama bersama Yesus mulai diuji, mulai ditunjukkan. Bagaimana mereka sesungguhnya? Saudara lihat apa? Guru-guru kita binasa. Ya, saudara lihat. Mereka mulai takut. Murid-murid mulai panik, saudara. Makanya saudara, saya katakan seperti judul tadi saya sampaikan, jangan panik, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Ketika orang mulai panik, maka saudara kasih Tuhan, orang nggak akan sadar lagi secara pikiran yang murni, saudara. Karena mereka mulai panik, karena begitu hebatnya topan itu, sehingga mereka mulai takut, apalagi air sudah masuk ke dalam perahu, membuat mereka panik. Mereka, saudara, mulai ketakutan, akan tenggelam, saudara. Nah, tapi saudara kasih Tuhan, lihat apa dikatakan firman Tuhan. Ia pun bangun lalu menghardik, saudara lihat.
Yesus menolong melakukan sesuatu atas murid-murid tepat waktu. Artinya gini, Yesus tidak membiarkan murid-murid itu tenggelam atau binasa. Amin. Amin. Nah, saya mau katakan kepada saudara, lihat apa dikatakan firman Tuhan. Ya. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara lihat, ada sesuatu yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Saudara kasih Tuhan, karena apa? Tuhan mau tunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan itu tidak terlambat, tepat waktu, dan bahkan tidak membiarkan murid-murid itu sampai binasa. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai sungguh-sungguh menyadari, mengerti, dan mengenal akan kuasa Tuhan, akan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau Dia sudah berjanji akan menyertai kita bahkan sampai kesudahan zaman, percayalah, pegang terus janji itu atas hidup kita, atas rumah tangga kita, atas usaha pekerjaan kita, atas suami, istri, dan anak-anakmu. Kenapa saudara? Dia tidak akan tinggalkan kehidupan saya dan saudara. Makanya saudara lihat dikatakan, Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara lihat, menjadi tenang. Kenapa? Kuasa Tuhan nyata bekerja. Ketika kuasa Tuhan dinyatakan, maka situasi keadaan apapun hari-hari ini yang sedang bergejolak dalam hidupmu, dalam hatimu, itu akan menjadi tenang. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan menjadi tenang. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, lihat ayat 25 dikatakan, ya. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Benar Bapak Saudara? Seperti saya katakan tadi, kualitas pengenalan kita, pengiringan kita kepada Yesus itu akan seiring waktu akan dimurnikan. Akan ditunjukkan bagaimana kualitas kita yang sebenarnya. Maka saudara ayat 25 katakan begini. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Artinya Yesus maka tahu, kamu kok panik, kamu kok takut? Saya ada di situ, ada di perahu itu. Kenapa engkau begitu takut? Bukankah engkau punya kuasa? Engkau sudah lihat tanda-tanda heran. Engkau sudah lihat bagaimana kuasa Tuhan. Firman Tuhan sudah engkau dengar. Di mana kepercayaanmu? Pertanyaan yang sama malam hari ini. Di mana kepercayaan kita? Kalau kita mulai mengukur masalah kita lebih besar daripada kuasa Tuhan, masalahmu lebih besar, penyakitmu lebih besar daripada kuasa Tuhan, daripada imanmu, saudara kasih Tuhan, engkau sedang dilemahkan oleh keadaan itu. Keadaan sedang melumpuhkan iman, melumpuhkan hidupmu, melumpuhkan pengiringanmu, melumpuhkan kepercayaanmu. Maka Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Murid-murid mau dikasih tahu, aku ada di situ aja, engkau takut, engkau panik, engkau bimbang, engkau takut. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan hidup kita, saya dan saudara, malam hari ini? Kita sering berkata kita bersama Tuhan. Kita sering berkata kita melayani Tuhan. Kita sering berkata, oh saya dekat dengan Tuhan. Tapi begitu ada masalah, kita kehilangan arah. Kita menjadi panik. Kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Saudara mulai menyalahkan pasanganmu, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang yang di sekelilingmu. Saudara kasih Tuhan, tidak waktunya kita saling menyalahkan. Tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh mengerti dan membangun iman kita. Dan kita percaya kepada apa yang kita percayai selama ini, yaitu Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Saudara lihat apa yang terakhir dikatakan. Ya. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepada? Saudara lihat, itu murid-murid sekian lama bersama Yesus, pelayanan bersama Yesus, sudah sering melihat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Tapi saudara lihat, mereka tidak percaya, bahkan mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Saudara lihat. Ya, artinya standar murid-murid itu dan notabene-nya murid-murid loh Bapak Ibu Saudara. Standar murid-murid itu, bahkan mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Padahal mereka tahu, itu Yesus, mereka sudah lihat mujizat.
Nah inilah yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Katanya kita ikut Tuhan, katanya kita melayani Tuhan, tapi kita nggak kenal pribadi Allah, tidak kenal pribadi Bapa, tidak kenal pribadi Yesus itu yang sanggup melakukan jauh melampaui apa yang manusia bisa lakukan atas diri kita. Mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Artinya menunjukkan bahwa pengenalan mereka sangat-sangat dangkal. Mereka sangat minim sekali. Sampai mereka saling bertanya, siapa gerangan orang ini? Sampai angin saja, ada angin dan air taat sama. Iya jelas taat. Karena itu pribadi Yesus yang memiliki otoritas atas seluruh alam semesta, seluruh atas keadaan apapun yang ada di dunia ini. Dia punya otoritas di situ. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, Tuhan punya otoritas atas seluruh pergumulan kita, atas seluruh penyakitmu, atas seluruh persoalanmu. Dia punya otoritas dan dia mampu menyelesaikannya. Dia mampu menyembuhkan engkau, dia sanggup menolongmu, dia sanggup memberkatimu, dia sanggup melepaskanmu. Bahkan dia sanggup menjamah, menyelesaikan semua apa yang kau hari-hari ini kau alami. Dimanapun engkau jemaat Tuhan, engkau mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang berat yang sedang kau lalui hari-hari. Percaya malam hari saya mau katakan, Tuhan yang sanggup melakukannya itu beserta dengan hidupmu. Ya setuju katakan amin. Amin. Haleluya, amin. Nah makanya saudara, mari bukan sekedar mengiring Tuhan, bukan sekedar ikut Tuhan, tapi engkau punya pengenalan yang pribadi, pengenalan yang dalam. Kualitas pengenalan kita semakin terus bertumbuh dalam sebuah perenungan, dalam sebuah hubungan yang dibangun dengan sehat bersama Tuhan. Haleluya, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak sekedar menjadi orang Kristen, tidak sekedar menjadi orang gereja, tidak sekedar menjadi pelayan Tuhan, tapi hal yang paling penting, engkau dan saya mengenal kuasa Tuhan, mengenal firman Allah, mengenal pribadi Tuhan dengan cara yang benar. Sehingga kita nggak gampang goyah, kita tidak gampang meragukan kuasa Tuhan, meragukan nama Yesus dalam hidup kita, dalam seluruh keadaan kita. Makanya malam hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, jangan ragukan kuasa Tuhan atas hidupmu. Jangan ragukan nama Tuhan dalam dirimu. Jangan ragukan nama Yesus yang penuh kuasa yang sudah menebus Bapak Ibu Saudara kuasa, ya, kasih dalam nama Tuhan. Dia sudah menebus kita, dia melakukan hal yang ajaib. Saudara kasih Tuhan, dia sanggup menebus kita dari seluruh belenggu dosa. Maka dia juga yang sanggup menyelesaikan semua persoalan kita, apapun itu. Haleluya, amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Dia sanggup menyelesaikan dan melakukannya jauh lebih daripada apa yang kau sanggup. Dia pikirkan. Makanya mari malam hari ini saya mau katakan, biarkan engkau terus mengenal secara pribadi. Bukan sekedar menjadi orang Kristen saja, tapi kita benar-benar mengenal, bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam pengenalan. Makanya Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini, mari engkau semakin giat beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Sekalipun masa pandemi, saudara jangan tinggalkan ibadahmu, jangan biarkan engkau semakin lemah, terkecoh dengan keadaan, oleh karena kebutuhan, oleh karena pekerjaan, oleh karena hal-hal yang harus diselesaikan secara lahiriah. Tapi saudara kasih Tuhan, ada hal yang lebih berharga, yaitu hal yang kekal yang Tuhan sudah siapkan untuk hidupmu. Itulah yang harus engkau mulai kejar dan kejar dan kejar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya jangan panik, tetap miliki pengenalan yang kuat di dalam Tuhan. Percayai nama Tuhan, itulah nama yang sanggup menolong hidup saudara, melepaskan kita dari badai, dari taupan, dari ketakutan, dari kebinasaan. Ya saudara, dia sanggup melepaskan kita. Bahkan malam hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, malam hari ini juga dia sanggup melepaskan engkau dari semua belenggu sakit penyakit, dari semua kekecewaanmu, dari semua belenggu sakit hatimu, dari semua belenggu-belenggu yang menguasai engkau, sehingga engkau tidak mampu bersuka cita, membuat engkau tidak mampu mengalami damai sejahtera. Dia sanggup melepaskan engkau. Dia sanggup menolong memulihkan hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Dia sanggup membereskan semuanya. Bahkan dia sanggup melepaskan engkau dari maut sekalipun. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan.
Saya kena percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun berada, bahkan seluruh jemaat Tuhan Okomene Philadelphia, harapan dan doa saudara saya bagi saudara semua dalam keadaan sehat, dan saudara terus semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan biarkan pengenalan saudara semakin pudar oleh karena masa pandemi. Jangan biarkan kekuatan iman saudara semakin pudar oleh karena situasi keadaan, oleh masa pandemi. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara kasih Tuhan, ini masa pandemi bukan masa kesusahan besar. Masih ada masa kesusahan yang lebih besar lagi yang akan kita alami. Haleluya, men. Jadi saudara jangan berpikir, oh ini kesusahan yang besar. Tidak. Saudara, ini belum apa-apa. Zaman Yusuf ada masa di mana 7 tahun masa kelaparan. Saudara, ini masih hanya masalah beberapa bulan saja. Saudara kasih Tuhan, orang sudah mulai goyah imannya. Apalagi kalau sempat 7 tahun masa kelaparan. Saudara, sampai hari ini saudara masih bisa makan, kan belum mengalami kelaparan. Haleluya, amin. Makanya mari miliki pengenalan, kualitas pengenalanmu semakin benar-benar kokoh di dalam Tuhan. Tidak gampang goyah, tidak gampang berubah, tidak gampang dipudarkan oleh keadaan apapun. Terpuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Doa saya, harapan dan doa saya bagi Bapak Ibu Saudara, saudara akan terus mengalami pengenalan yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, malam hari ini bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar. Kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Bapakku berdoa menyerahkan seluruh umat-umatmu Okomene Philadelphia, dimanapun mereka berada. Aku berdoa biarlah setiap mereka, para suami, istri, anak-anak, setiap rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi penolong sehingga setiap umat-umatmu, jemaatmu Tuhan semakin bertumbuh, mereka semakin mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup mereka. Mari tolong hidup mereka Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Sekalipun di masa pandemi ini, kami akhirnya percaya, hamba-Mu sungguh percaya Engkau sanggup memelihara orang-orang pilihan-Mu. Engkau sanggup memelihara setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa seluruh jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan ibadah live streaming ini. Tuhan berkati juga mereka dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit. Aku berdoa biarlah segala roh penyakit meninggalkan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh penyakit tinggalkan tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan, dijamah, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan baru mengalir atas hidupmu. Kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan mengalir atas engkau, memberkati rumah tanggamu, memberkati anak-anakmu, memberkati suamimu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa, sungguh kami akhirnya percaya bahwa ketika kami semakin mengenal Engkau secara pribadi, maka kami akan semakin kuat, kami akan semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur, bahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan Engkau berkati mereka, bahkan seluruh apapun yang sedang mereka kerjakan dan lakukan, bahkan usaha mereka, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam rumah setiap umat Tuhan ada berkat Allah, ada berkat-berkat Tuhan atas rumahmu, atas seluruh pekerjaan dan usahamu. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau luar biasa, Engkau maha baik atas hidup mereka. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyebutkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.